wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara adab Al-Qur'an dan bahasa Arab, tentunya pada hari yang sangat berbahagia yaitu hari Tasyrik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada sore hari ini Ustadz Firman akan menyampaikan tentang yang berkaitan dengan Idul Adha, keajaiban huruf fa dalam surat Al-Kautsar. Ini satu huruf yang akan dibahas, tapi maknanya luar biasa sekali. Sebagaimana yang biasa Ustadz Firman suka sampaikan, sampai menggebu-gebu gitu ya, menggetarkan hati insya Allah. Untuk selanjutnya, silakan Ustadz Firman untuk bisa dimulai. Ya, syukran senala, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu, ikhwat iman rahimakumullah, alhamdulillah puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, inayah serta hidayahnya di sore hari yang sangat cerah ini, sore hari yang sangat kita tunggu-tunggu di setiap pekannya yaitu hari Kamis, kita bisa melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita yaitu thalabul ilmi. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, juga bertambah pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak rahimakumullah, kita buka dulu ya dengan slogan kita. Masya Allah, supaya semangat ya, siap ya semuanya. Program adab, cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Subhanallah, alhamdulillah. Ini anak kembali dari live ya, dari Madinah. Masya Allah. Ustaz dari itu di Mekah. Alhamdulillah, amin. Dekat bolak-balik ya. Ya, dekat ya Mekah Madinah. Ibu bapak rahimakumullah, hari ini adalah Kamis yang keempat, berarti pembahasan tentang keajaiban kosakata Al-Qur'an. Masya Allah, alhamdulillah. Ini sudah lama tidak ada kuis, mungkin insya Allah ya beberapa pekan ke depan kita akan hadirkan kembali. Yang halangin tuh. Ya, kuis ajaib. Jak naon teh menghilangkan ini. Suara yang bocor. Oh, kontinu. Ya, kita mulai Ibu Bapak ya. Kita akan share dulu materinya. Ini sudah ada belum? Sudah ada, Bapak Ibu rahimakumullah? Ada Ustaz. Sudah jelas. Ya. Hari ini adalah tema Kamis keempat Juli 2021. Keajaiban kosakata Al-Qur'an. Sekarang kita masuk ke huruf yang kedua yaitu keajaiban huruf atau. Jadi di bulan yang lalu kita sudah membahas huruf jar, tapi sekarang kita pengenalan dulu ya. Setelah pengenalan semua huruf, baru nanti kita ke makna setiap huruf. Analisis huruf fa dalam surat Al-Kautsar. Ada 4 manfaat untuk peserta adab ya, sebagaimana yang selalu disampaikan di setiap pekannya. Yang pertama adalah nilai-nilai dan kemuliaan Al-Quran untuk kehidupan manusia, keajaiban Al-Quran dan bahasa Arab dengan tema yang unik dan beragam. Ketiga, kesempatan untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara seiman seluas-luasnya. Dan yang keempat, semakin memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran melalui tadabbur bahasa Al-Qur'an. Kemudian inilah 7 hal ajaib ya, walaupun ada beberapa yang sudah belum aktif kembali, insya Allah akan diaktifkan kembali. Yang pertama adalah live Zoom setiap Kamis. Nah, kalau ini insya Allah rutin ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, Allah memberikan hidayah, istiqomah untuk kita untuk selalu menuntut ilmu di setiap Kamis sore ya. Kemudian yang kedua mendapatkan share materi Zoom setiap Jumat. Yang ketiga mendapat share materi tentang tadabbur ayat setiap Rabu. Yang keempat kuis, yang kelima door prize, yang keenam link rekaman, dan yang ketujuh diskusi dan pertanyaan. Kemudian ini adalah materi kajian kita Bapak Ibu rahimakumullah. Insya Allah kita akan rutin setiap hari Kamis ke-1, keunikan bahasa Al-Quran dan motivasi mempelajari bahasa Al-Quran.
Jadi mudah-mudahan di Kamis Kesel ini menjadi motivasi untuk kita selalu dekat dan cinta terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, Kamis kedua, analisis doa dan zikir dalam Al-Quran. Dengan analisis doa dan zikir ini mudah-mudahan membuat kita semakin khusyuk dan berdoa setiap waktu dan saat karena memahami apa yang kita baca. Kemudian Kamis yang ketiga, tadabur ayat berdasarkan pendekatan bahasa. Jadi nanti ada tadabur, nanti insya Allah kalau sudah selesai ya, mukadimah tentang tadabur, kita akan mulai tadabur dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, atau mungkin bisa dibalik ya, dari mulai juz 30, baru nanti ke juz 1, jadi surat-surat yang pendek lebih dulu. Kemudian yang keempat, Kamis keempat, keajaiban kosakata Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas keajaiban kosakata Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, ada berapa syaratnya? 2. Hanya ada 2. Tidak ada yang lain. Oke. Masya Allah. Hadir dan Semangat. Hadirnya mesti berapa? 2. Yaitu jasad dan ruh. Supaya jasad dan ruh kita hadir, maka kata kunci adalah MH Kuadrat. Nya buka Mata. H-nya buka hati. MH-nya buka mata dan hati. Nah, berarti menuntut ilmu, beribadah, dan hidup itu hanya ditujukan kepada Allah. Jadi intinya mata hati kita mesti terbuka. Sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Nah, sekarang ada ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan olehmu Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku. Tuh, ini kan pernyataan kita ya. Ikrar kita tuh ada inna, berarti artinya penguat bukan? Kalau inna? Iya. Tuh, alhamdulillah sudah hatam Ibu Bapak Mama ya. Masya Allah. Dengan huruf inna ini sudah hatam, alhamdulillah. Ada apa di sini awalnya? Inna. Nah, inna itu sebagai Penguat. Nah, penguat. Inna sesungguhnya. Berarti menyatakan benar-benar ya? Iya. Ya. Benar atau sungguh. Apa yang pernyataan yang pertama? Sholati. Nah, apa artinya? Sholatku. Nah, sholatku satu. Yang kedua? Wa nusuki. Nah, nusuki itu adalah Ibadahku. Ibadahku, pengorbananku. Kemudian yang ketiga? Wa mahyaya. Mahyaya adalah hidupku. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Wa mamati. Nah, wa mamati. Jadi satu sholatku, satu ya? Ya. Ini dua Hidupku. Pengorbananku. Yang ketiga hidupku. Yang keempat Matiku. Nah, kemudian kita tutup semuanya Lillahi rabbil alamin. Nah, Masya Allah. Hanya kita tujukan lillahi Rabbil alamin. Nah, mumtaz. Lillahi rabbil Alamin. Ini ada suara ya sebentar ya. Iya, Ustaz. Bisa dibantu Sanala atau Bu Rizka? Ya, sudah. Syukran. Hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah semangat. Apa dia semangat? Harus ada. Nah, ada 3 ya. 1, mesti ada HP dan laptop. Yang kedua, ada kuota. Yang ketiga adalah mengajak dan mengingatkan. Ini ada materi baru ya, kita foto dulu. Apa nih? Ini ke mana nih? Anak share dulu ya, Ibu Bapak rahimakumullah. Ada catatan khusus. Ya, kemudian kita masuk ke selanjutnya. Nah, itu. Nah, ada 6 syarat menurut ilmu kata Imam Asy-Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i, siapa Ibu Bapak rahimakumullah? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ala lan tanal ilma illa bisitatin. Ingatlah, engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Perkara. Sa'unbika an mazmu'iha bibayanin. Saya akan memberitahukan kepadamu penjelasan semuanya.
Yang pertama adalah zakain. Apa zakain? Cerdas. Cerdas. Setiap manusia itu modal cerdasnya sama atau beda? Sama. Alhamdulillah. Sudah tahu ya sekarang ya, Masya Allah. Yaitu ada 3 ya modal kecerdasan kita. Satu adalah pendengaran, 2 penglihatan, 3 hati. dan hati. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nahl ayat berapa nih? 78. 78. Firman Allah, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian, maksudnya kita semua, min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Jadi setiap manusia siapapun dia, ketika lahir sama tidak? Sama. Samanya dari segi apa? La ta'lamuna. Tidak tahu apa-apa. Nah, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan modal yang sama. Inilah yang dimaksud dengan modal kecerdasan. Jadi setiap manusia itu tidak ada bedanya ya antara satu dengan yang lainnya, sama-sama cerdas. Wa ja'alakumus sam'a, kami menjadikan pada kalian pendengaran. Wal absara, dan penglihatan. Wal afidata, dan Hati. hati. Hanya nanti yang membedakan la'alakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang selalu dan senantiasa bersyukur. Jadi yang membedakan mah ada orang yang mensyukuri nikmat Allah yang 3 ini, ada juga yang tidak. Ada yang menggunakan pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya, dialah yang terus ditambah. Ada yang tidak digunakan kan. Jadi kalau pendengaran, penglihatan, dan hati kita tidak pernah dipakai, kira-kira akan cerdas tidak, Bu? Tidak. Tidak ya. Pisau kalau diasah setiap hari jadi tajam tidak? Iya. Nah, Masya Allah. Jadi syukur itu artinya mendaya gunakan semua anugerah yang Allah berikan pada kita sesuai dengan tujuan Allah memberikan. Pendengaran, penglihatan, dan hati kita tujuannya untuk digunakan sebagai wasilah beribadah kepada Allah. Yang kedua, nah ini modalnya ya. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib itu luar biasa cerdasnya. Yang pertama itu zakain. Jadi setiap manusia itu modalnya sama. Yang kedua hirsin. Apa hirsin artinya? Keinginan yang kuat. Nah, inilah sebagai wujud dari modal yang 3 itu mesti ada keinginan yang kuat. Tekad yang kuat, azam gitu ya. Fa idza azamta fatawakal Allah. Bukan hanya niat saja tapi harus jadi azam. Betul-betul keinginannya kuat sekali. Yang ketiga wastibarin. Apa yang maksud wastibarin? Sabar. Sabarnya biasa atau luar biasa? Sangat luar biasa. Buktinya ada berapa tambahannya? 5. Alif dan to ya. Isto ya, asalnya sobaro kan sabar. Jadi dalam bahasa Arab kalau ada kata ditambah huruf 1 apalagi 2 berarti menunjukkan penyangatan makna. Jadi maknanya menjadi sangat gitu ya. Sangat luar biasa. Makna, sangat sabar. Jadi bukan sabar biasa. Ketika kita menuntut ilmu belum paham, berhenti atau terus? Terus. Nah, Masya Allah. Itu yang dimaksudkan wastibar. Istibar itu maknanya tidak kenal lelah, tapi menikmati segala proses dalam menuntut ilmu. Ini dalam banget ya, Masya Allah. Wabul gotin. Yang keempat apa? Yang keempat? Bekal. Nah, mesti ada bekal. Kalau sekarang kita menuntut ilmu kan ada bekal. Bekal HP, bekal laptop, bekal kuota, dan bekal-bekal yang lainnya. Ibu harus mencatat, mengamalkan. Kemudian yang kelima, wa irsyadi ustadin. Apa artinya? Petunjuk dari guru. Nah, petunjuk guru, belajar, ada gurunya. Waktu li zamanin. Yang keenam, waktu yang lama. Nah, ada waktu yang lama. Kemudian selanjutnya, nah inilah dari 6 syarat itu, maka ada kabar gembira ya dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Abil Bar, man tafaqaha fi dinillah. Siapa orang yang berusaha memahami ilmu agama Allah. Jaminannya 2 ya, kafahu hammahu, pasti Allah akan mencukupkan keinginannya, wa rizqahu, dan rizkinya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah keutamaan yang luar biasa yang mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini membuat kita semangat, selalu hadir dan semangat. Jadi keinginan kita, Bapak Ibu rahimakumullah, selalu dipenuhi, mau atau mau sekali. Mau sekali. Subhanallah. Bahkan yang kedua ya rizki kita.
Kita kan selalu berdoa, ya Allah tambahkan aku rezeki gitu ya. Masya Allah, Allah berikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti banyak atau sedikit? Banyak. Nah, banyak. Kemudian apa salah satu jalannya? Berusaha memahami agama Allah. Jadi mudah-mudahan setiap Kamis pada asar ini sampai menjelang maghrib, Allah catat sebagai amal kebaikan, sebagai bentuk wujud tafakuh fiddin ya pada Allah. Kemudian ini nih, makanya ada seorang ulama nih, Bapak Ibu rahimakumullah, yang bernama Rabi'ah Ar-Ra'i. Beliau menyatakan dengan luar biasa nih. Salah satu di antara kunci keberhasilan orang sebelum kita dalam menuntut ilmu dan meraih kesuksesan dunia dan akhirat, salah satunya ini nih. Innal ilma, sesungguhnya ilmu la yu'tika ba'duhu, tidak akan memberikan manfaat sebagiannya kepadamu illa kecuali idza a'taitahu nafsaka kullaha, jika kamu memberikan padanya untuk mencari ilmu seluruh atau dirimu sepenuhnya. Jadi kalau kita ingin berhasil, menuntut ilmu itu dijadikan sebagai pokok atau sampingan? Pokok. Bapak Ibu rahimakumullah, intinya ya, keberhasilan itu kalau kita menjadikan sesuatu itu menjadi prioritas. Jadi apa Ibu Bapak rahimakumullah? Prioritas. Nah, kalau prioritas kira-kira diutamakan tidak? Diutamakan. Dicari tidak? Dicari. Nah, semangat tidak? Semangat. Kenapa semangat? Karena prioritas. Kalau bukan prioritas kan biasa aja gitu ya. Tapi kalau prioritas akan semangat. Seperti kebanyakan orang prioritasnya mencari apa? Bapak Ibu rahimakumullah. Uang. Uang. Betulnya fitrahnya begitu ya. Insya Allah. Itu ada hadisnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Nabi, apabila usia manusia bertambah, maka bertambah juga dua fitrahnya. Ingin tahu nggak? Apa? Yang pertama, fitrah ingin dipanjangkan usianya. Yang kedua, fitrah mencintai harta. Gitu, hati-hati itu. Jadi ini Rasulullah menyatakan idza kabaro ibnu Adam, apabila anak Adam atau manusia maksudnya ya, bertambah usianya, kaburo mahu isnani, maka bertambah juga bersamanya dua hal. Yang pertama kata Rasulullah, keinginan untuk panjang usia. Manusia ingin selalu panjang, tamat ingin panjang, ingin lama. Yang kedua, keinginan kecintaannya bertambah terhadap harta. Ibu Bapak kalau semakin bertambah usia semakin cinta ke harta. Itu fitrah ya. Ada orang yang nggak cinta gitu. Nggak mau, saya mah semakin nggak mau. Masya Allah. Nah, ketika orang menjadikan hartanya sebagai prioritas, dia dicari ya. Dicari dengan tenaganya, pikiran, bahkan di pagi sampai sore, bahkan ada orang yang mencari harta sampai malam, prioritas. Sampai lupa makan. Masya Allah. Ada orang yang mencari ilmu lupa makan, Bu? Jarang. Jarang juga sih Ustaz. Sholat gitu ya, saking prioritasnya sholat. Sampai bengkak-bengkak kakinya, ada nggak sekarang? Wah, Sekarang mah tidak ada, hanya Rasulullah. Nabi itu orang makan prioritasnya ngusup ya Bu ya, apa mancing gitu ya, sampai 24 jam nonstop tuh. Ada yang prioritasnya ke apa balap gitu ya, mengumpulkan hobi. Nabi mah prioritasnya apa? Sholat. Ibadah. Buktinya apa? Sampai digambar oleh Siti Aisyah, kaki beliau bengkak. Itu saking beliau memprioritaskan ibadah sholat. Saking memprioritaskan thalabul ilmi, saking memprioritaskan ibadah pada Allah. Jadi mudah-mudahan walaupun hanya sebentar ya pertemuan kita untuk mengkaji tentang keajaiban Al-Quran ini hanya seminggu sekali, mudah-mudahan walaupun sebentar jadi prioritas, Bu. Kalau jadi prioritas itu artinya bukan masalah lama dan sebentarnya ya. Ya. Tapi prioritas itu adanya dalam hati kita. Ketika hati kita menjadikan ini adalah prioritas, maka kira-kira akan dijadikan sebagai satu kebahagiaan, senang, semangat, karena prioritas. Kemudian doanya satu lagi ya terakhir ya sebelum kita masuk ke materi. Ada berapa doanya? Hanya ada dua. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Robi apa artinya Robi? Ya Allah. Masya Allah. Zidni ilman. Tambahkan aku ilmu. Dan urzuqni fahman. Berilah aku rezeki pemahaman. Masya Allah. Inilah yang harus selalu kita pinta pada Allah.
Itu zidni ilman ditambahkan ilmu. Ini maksud zidni ilman itu adalah hidayatuddin. Hidayah berupa ilmu pengetahuan. Warzuqni fahman, hidayah taufik. Hidayah berupa amalan ya. Jadi ilmu itu mesti diamalkan. Makanya Nabi mengajarkan pada kita doanya Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Supaya ilmu menjadi amal dan amal mesti berdasarkan ilmu, ada tambahan doanya Allahumma Paksakeun. dipaksakan. Kalau sesuatu itu kan biasanya awal-awalnya sulit ya, dipaksakan. Nanti kalau sudah dipaksakan nanti menjadi terbiasa. Kalau sudah sesuatu itu terbiasa, dinikmati tidak? Iya. Nikmat, Masya Allah. Ibu Bapak, kenapa kita kalau makan pasti masuknya ke mulut, Bu? Walaupun sambil memejamkan mata gitu. Kira-kira pasti ke mata nggak? Enggak. Kenapa nggak? Sudah terbiasa. Nah, terbiasa. Awalnya mungkin kagok ya, tapi kalau terbiasa, walaupun mata kita merem, pasti tangan kita itu langsung ke mulut. Walaupun keadaan gelap itu ya, makan dalam keadaan gelap bisa tidak? Bisa. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sudah otomatis refleks gitu ya. Jadi Allahumma paksakeun awalnya. Yang kedua nih yang berbahaya nih. Makanya kita harus berlindung diri. Allahumma inni a'udzubika min atuda itu, atuda ini, atuda usianya, atuda ini. Wah, Masya Allah. Banyak orang yang tidak mau melakukan menuntut ilmu itu karena ada atuda. Atuda itu penyakit ya. Nah, dalam hadis, dan Quran nih ada 4 tambahnya. Robbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Toha 112. Kemudian hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada 2 permintaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. A'udzubika min ilmin la yanfa'u. Dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kalau kita sedang berdoa dalam keadaan menuntut ilmu, malaikat mengamini tidak? Mengamini. Iya, insya Allah. Karena kabar Rasulullah ya, malaikat itu setiap hari selalu berkeliling untuk mencari majelis ilmu. Walaupun majelis ilmunya hari ini kita dalam keadaan online, ini pun sama kan majelis ilmu, Masya Allah. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW sampai memohon perlindungan pada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsyau, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasbau, dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Yang terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak diijabah. Naudzubillah. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah ya, doa-doa ini selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan keberkahan hidup kita, insya Allah. Ini nanti Ana share saja ya doa ini. Nanti ini mah harus selalu kita ini. Boleh Ustaz. Ana share aja ya. Kalau tidak jelas, kalau kemarin sebetulnya ada di mata, tapi ini mah langsung di share doanya. Mana nih? Ya. Udah ada Ustaz. Udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke tema Kamis keempat, keajaiban kosakata Al-Quran berdasarkan pendekatan bahasa. Kita masuk ke bagian huruf yang kedua, keajaiban huruf atau salah satunya analisis huruf fa dalam surat Al-Kautsar. Nah, ini perkataan Imam Hasan Al-Basri ini anak sangat luar biasa ya, sangat terinspirasi sekali dari perkataan Imam Hasan Al-Basri ini. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka salatlah atau berdoalah. Salat itu merupakan ibadah yang sangat tinggi. Kenapa? Karena salat adalah komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin salatnya khusyuk, salah satu di antara kuncinya ya, kita harus memahami apa yang kita baca. Yang kita baca bahasa Arab atau bahasa selain bahasa Arab? Bahasa Arab. Berarti kalau kita ingin khusyuk salat, salah satunya ya, bukan berarti harus ini saja. Banyak selain ini. Yaitu kuncinya adalah memahami bahasa
Arab. Kemudian kan lughatul Arabiyah miftahul Islam. Bahasa Arab itu adalah kunci untuk memahami agama Islam secara keseluruhan. Sholatlah atau berdoalah. Kalau kita paham dari mulai takbir sampai salam bacaannya, Masya Allah. Itu akan nikmat sekali ya komunikasi kita. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita ingin agar Allah yang berbicara kepada kita, maka fahamilah bahasa Al-Quran. Nah, kita sudah merasakan kan, ketika kita paham, oh ternyata Allah itu seolah-olah Quran itu ngomong ya. Maksudnya ini, tujuannya ke sini, menuntun kita. Ini Imam Hasan Al-Basri. Kemudian inilah keajaiban kosakata Al-Quran. Salah satu di antara keajaiban kosakata Quran ini adalah latan qadi ajaibuhu wala yakhluqu bikasrati rodi. Satu kitab yang tidak akan habis keajaibannya. Jadi Quran itu semakin digali semakin ajaib gitu ya, Masya Allah. Wala yakhluqu bikasrati rodi, dan tidak juga usang dengan seringnya dirujuk. Nah, makanya Ana sering memberikan judul itu keajaiban ya Ibu Bapak ya. Keajaiban kosakata Al-Quran ini Ana ambil dari perkataan para ulama. Ajaibuhu, kitab Al-Quran itu kitab yang tidak akan habis keajaibannya. Dan juga tidak usang dengan seringnya dirujuk. Sangat ajaib sekali, sangat luar biasa sekali. Sehingga bagi orang yang ingin merasakan keajaiban Quran, maka mesti mempelajari bahasanya. Karena yang hanya orang yang berilmu saja yang akan merasakan keajaiban Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan panca indera. Karena mukjizat Nabi Muhammad itu yaitu berupa Quran, itu sifatnya adalah maknawi ya. Hanya bisa ditangkap dengan ilmu. Kalau mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu sifatnya adalah indrawi atau hissi. Bisa dikenal dengan panca indera. Makanya nanti kalau mukjizat sebelum Nabi Muhammad itu akan hilang bersamaan dengan wafatnya Nabi tersebut. Ketika Nabi tersebut wafat, ya sudah hilang. Hari ini kita tidak bisa menyaksikan kan tongkat Nabi Musa kan? Nggak ada. Nabi Musa sudah tidak ada. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Hari ini ada nggak orang yang bisa menghidupkan yang mati? Tidak ada. Tidak ada, karena Nabi Isa sudah wafat. Hari ini kita bisa menyaksikan nggak perahunya Nabi Nuh? Tidak ada. Perahu Nabi Nuh itu lebih hebat dari kapal Titanic ya. Kapal Titanic mah langsung tenggelam, Ibu Bapak rahimakumullah. Nabi Nuh mah Masya Allah dari kayu itu. Sedangkan airnya itu kan luar biasa, tsunami banget kan? Air bah. Air bukan lagi tsunami-nya biasa, itu tsunami luar biasa. Semua tidak ada daratan lagi, saking besarnya air. Sampai gunung saja itu bisa dilalui. Ditenggelamkan kan, itu Kanan putranya. Saya tidak akan naik ke perahu, saya akan naik ke gunung. Ternyata airnya juga sampai ke gunung. Kebayang nggak? Sampai ke gunung. Ya kebayang nggak airnya di zaman Nabi Nuh itu? Begitu luar biasa. Tapi kapalnya hancur kah? Tidak. Nah, inilah yang disebut dengan mukjizat. Tapi mukjizat itu hanya ketika nabinya hidup. Tapi Quran, Nabi Muhammad sudah wafat. Sampai hari ini kita bisa merasakan Quran? Iya. Bisa. Asal kita paham dengan bahasa Al-Quran. Ini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuannya. Ini sebagai gambaran nih, materi kita di 4 pertemuan sebelumnya. Kan kalau mufradat sudah 5 pertemuan dengan sekarang ya. Bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Karena sudah pernah membahas bahasa Arab itu, bahasa Quran itu pasti bahasa Arab, tapi bahasa Arab belum tentu bahasa Al-Quran. Nah, gitu ya. Jadi ada beda. Al-Quran. Bahasa Arab pasti bahasa Al-Quran pasti bahasa Arab. Tapi bahasa Arab belum tentu bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah buatannya Allah, Masya Allah, dengan tingkat kemujizatan dan keajaiban yang sangat tinggi. Tidak mungkin ada, walaupun jangankan kata, titik saja tidak ada yang salah. Yang kedua, keajaiban kosakata Al-Quran. Yang ketiga, jumlah kosakata Al-Quran dibanding dengan bahasa Arab. Keempat, mudahnya bahasa Al-Quran ya. Yang kelima, keajaiban kosakata ayat saum. Yang keenam, pendahuluan huruf mani. Nah, kemudian yang ketujuh, keajaiban huruf jar. Di bulan yang lalu. Nah, kemudian kita review dulu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, unsur bahasa Al-Quran itu ada berapa? 3. Nah, 3. Jadi Quran itu tersusun dari 3 sebetulnya.
Yang pertama apa? Huruf. Kata. Huruf. Huruf. Hah? Sorry. Huruf. Huruf. Nah, huruf. 1 huruf. Yang kedua, Kata. kata. Yang ketiga, Kalimat. Kalimat. nah. Jadi banyak atau sedikit nih? Sedikit. Banyak. Enggak, hanya 3 sebentar. Oh. Lagi banyak di mananya ulangi. Ini banyak atau sedikit nih? Sedikit. 3. Sedikit. Jadi Quran itu unsurnya hanya ada 3. 3 saja. Yang pertama, Huruf. 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 Yang kedua, Kata. Kata. yang ketiga. Kalimat. Kalimat. Nah, berarti memahami Quran, menghafal Quran, mempelajari Quran, mengamalkan Quran, mudah atau sulit? Mudah. Karena unsurnya ada berapa? 3. Nah, 3. Mudahnya ya Bapak ya, pilih. A, mudah. A, mudah. B, sangat mudah. C, amat sangat mudah. Atau D, 4 kata amat sangat mudah sekali. Atau yang E, 23 kata yang mana? Yang E, Masya Allah. Yang E adalah amat sangat mudah, sekali-sekali banget. Kacida, pisan, piraku, maknya, pohara, kabina-bina, tentingan, be, cetek, cinel, piece of cake, sasugakan, tanda, sune, citik bingit, Cincai. cincai. Wah, hatam ya, 23 kata. Ini saking mudahnya. Pak Hilman sampai bahagia begitu. Cincai. Cincai itu bahasa apa, Ibu Bapak? Cina. Cina. Kalau minuman bahasa Cinanya apa? Cincau. Cincau. Kalau bakso isi daging kecil-kecil bahasa apa namanya? Cincang. Cincai. Kalau aci dicolok? Cilok. Cilok. Aci digoreng? Cireng. Cireng. Aci dan telur? Cilok. Telur. Aci digulung? Kilung. Kilung. Aci dan kerupuk? Cipuk. Cipuk. Masya Allah. Ini pada jago ya. Subhanallah. Aci mini tapi gaul? Cimin gaul. Cimin gaul. Binatang panjang di bawah tanah namanya? Cacing. Cacing. Di atas dinding nih, di atas dinding. Cicak. Cicak. Sayuran yang banyak namanya? Capcay. Capcay. Kemarin kita kurban. Kurbannya kambing atau sapi. Kalau kambing atau sapi supaya tidak lepas mesti Cangcang. dicangcang. Anak-anak ribut supaya diam harus? Cicing. Cicing. Anak-anak sedang duduk, kalau ada imutnya berarti sedang? Acai. 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 Subhanallah. Cekap Bapak Ibu rahimakumullah. Cekap ya. Temannya saus. Satu lagi temannya saus. Kecap. Kecap. Asatul Jamil. Subhanallah. Ini kita belajar bahasa Quran, jago-jago bahasa Cina. Masya Allah. Jadi hanya ada berapa nih? 3 ya, huruf, kata, dan Kalimat. Nah, jadi nanti kita berangkatnya dari huruf dulu ya. Belajar bahasa Quran itu supaya mudah dari huruf. Setelah huruf ke Kata. setelah kata ke Kalimat. Kalimat. Nah, gitu. Nanti Bapak Ibu akan mudah tiba-tiba baca Quran itu, tahu ini artinya. Paham maknanya, Masya Allah. Karena berangkatnya dari huruf. Kita kan belajar bahasa itu biasanya dari kalimatnya. Makanya sulit dari huruf dulu, dari unsur yang terkecil. Gabungan huruf menjadi apa? Kata, gabungan kata menjadi kalimat. Kemudian, nah ini jumlah kosakata Al-Quran. Jumlah kosakata bahasa itu lebih dari 500.000. Ini yang bawah nih. Kemudian, sedangkan kosakata Al-Quran hanya 2.065. Berarti kalau kita presentasikan perbandingan jumlah kosakata bahasa dengan jumlah kosakata Al-Quran, kosakata Al-Quran itu hanya 0,4% dibandingkan dengan bahasa Arab. Berarti banyak atau sedikit nih? Sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menggunakan 0,4%. Berarti mungkin tidak Ibu Bapak walaupun usianya sudah 70 tahun hafal Quran 30 juz? Mungkin. Kenapa? Karena 0,4%. Apalagi yang usianya 17 tahun, 27 tahun. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi enggak ada halangan. Karena Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami benar-benar sudah memudahkan Quran. Apa salah satu diantaranya adalah Allah hanya menggunakan 0,4%. Berarti sedikit sekali ya. Kalau bahasa program adab 23 kata gitu ya. Udah ya, jangan diperpanjang nanti bisa lama lagi. 23 disebut. Kemudian ini. Nah, jumlah keseluruhan kosakata Al-Quran. Keterangan Murtiwai Imam Hafaz jumlah kosakata Al-Quran adalah 77.000 ya. 865 kata. Semua kata itu berasal dari 2065 kata. Yang 0,4% tadi asalnya kan, yang ini mah pecahannya. Dari 2065 kata, banyak yang diulang 84%. 945 kata.
dan yang sedikit diulang hanya 16%. Yang 80%-nya ada dalam Quran surat Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin hafal Quran dengan mudah, maka setelah juz 30 langsung loncat ke surat Al-Baqarah. Karena 80% kata adanya dalam surat Al-Baqarah. Jadi pantas kalau kita selama ini ya, kalau menghafal Quran itu lama, karena dari 30, 29, terus 28, 27, 25, 26, 25 ke sini kan, kata-katanya terus baru terus kan. Tapi kalau metodenya dibalik sekarang. Juz amma karena kepentingannya untuk sholat kan ya, suratnya pendek-pendek. Baru lanjut ke surat Al-Baqarah. Setelah selesai surat Al-Baqarah nanti Bapak Ibu bisa buktikan. Menghafal surat ayat berapapun, juz berapapun akan mudah. Percaya atau tidak percaya? Percaya. Coba buktikan ya dari sekarang. Coba sekarang niatkan, ya Allah. Insya Allah kalau Bapak Ibu kan sudah selesai juz amanya ya. Insya Allah lah, Masya Allah, programnya sudah selesai. Bagi yang belum selesai, selesaikan dulu sampai Anaba, sampai Anas. Baru lalu loncat ke juz, berapa sih? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, ada berapa ayat? 86. 200. Hanya 5 ayat Ustadz yang hafal. 286. 5? Hanya 5 ayat yang hafal. Iya. Sisanya amat sangat hafal sekali. Masya Allah. Amin. Harus begitu. Hanya 5 ayat yang hafal, lalu sisanya gimana? Amat sangat hafal sekali gitu ya. Mudah-mudahan doa, apalagi banyak malaikat sekarang kan. Artinya dengan menguasai kosakata yang ada dalam surah Al-Baqarah, maka kita sudah menguasai 80% kosakata Al-Qur'an. Nah, mudah. Nah, kemudian jumlah huruf paling banyak dibanding dengan isim dan fi'il. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa ana memulai dari huruf? Karena kalau kita teliti nih, setiap halaman itu pasti hurufnya lebih banyak. Nih, makanya nih presentasenya huruf itu 34,4%. Ini hurufnya paling kedua mungkin ya. Bukan urutan keberapa nih? Kedua setelah isim ya. Paling banyak kosakata kan isim dulu nih, 37,7%. Fi'il 27,9%, huruf 34,4%. 175 kata diulang sampai mencapai 26.787 kata. Masya Allah. Jadi yang paling banyak itu berarti pengulangan huruf. Jadi huruf itu 175 kata diulangnya sampai berapa kali? 26.787. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak mengenal wa, apa artinya wa? Dan. Nanti bertemu lagi, wa lagi kan ketemu ya. Fa, maka tuh itu jadi modal kita nih. Alhamdulillah, ini pembahasan kita ya. Ada huruf, kata, dan kalimat. Di tanggal berapa nih? Di bulan Mei ini. Kemudian huruf, kata, kalimat, huruf, unsurnya ada 2 kan, mabani dan ma'ani. Kata ada 3, kata benda, ismun, kata kerja, fi'lun, kata bantu, harfun. Kemudian kalimat ada 3, jumlah ismiyah, fi'liyah, dan dzarfiyah. Kemudian selanjutnya, nah ini huruf jar. Kita dua lalu huruf jar ya? Iya. Kita masuk ke huruf jar. Nah sekarang kita mulai masuk ke, kan hurufnya ada 2, ada huruf mabani dan huruf Ma'ani. Kalau mabani yang tidak punya arti sudah dibahas, contohnya alif, lam, mim. Kemudian sekarang kita sedang membahas huruf ma'ani yang punya arti. Nah, huruf ma'ani itu huruf yang punya arti atau punya apa nih? Nah, kita lanjut ya. Ini sudah dibahas. Kita masuk ke mana nih? Huruf fa. Huruf ya. Ini kitabnya Bapak Ibu ya. Kitab Mu'jam Huruf Al-Ma'ani fi Al-Quran. Karya Muhammad Hasan Asy-Syarif dari, ini sebenarnya bukan 4 jilid, 3 jilid. 1469 halaman. Jadi Ana mengambil dari ini untuk tema kita. Kemudian huruf ma'ani itu ada 3 macam kan? Ada atau tidak ada amal, ini sudah dibahas ya. Susunannya dan fungsinya. Untuk fungsi terbagi kepada 26 kelompok huruf. Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah yang tadi itu, yang terulang 26.000 kali. Pembagian huruf ma'ani dari segi fungsinya ada berapa macam huruf ma'ani? Ada 30 macam. 31 nih? 31. Oh iya, salah ya judulnya. Ini maaf ya, dibetulkan ya Bapak Ibu rahimakumullah. Iya. Jadi mestinya adalah 31.
Nah, ini bukan 30. Satu apa satu? Harfu jar. Nah, huruf Huruf jar. jar. Huruf jar sudah kita bahas ya. Iya. Iya. Nah, ini materinya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf Atof. atof. Apa sih itu huruf atof dan apa saja hurufnya? Nah, kita sekarang ya Bapak ya, insya Allah kita akan tamatkan sampai 31 nih. Ya dokter tuh, dokter Wow. huruf. Masya Allah. Belum pernah ada kan pembelajaran bahasa Arab khusus membahas tentang huruf. Huruf. Padahal ini yang paling penting. Jadi belajar bahasa Arab itu, bahasa Quran maksudnya ya. Belajar bahasa Quran itu yang paling penting adalah memahami tentang huruf. Ini yang paling penting dan jarang tersentuh. Ini yang kedua adalah huruf atof tergambar ya. Jadi kita baca di sini dulu huruf mani. Dari segi fungsi ada 31. Sekarang kita masuk ke huruf yang kedua yaitu huruf apa namanya? Huruf Atof. atof. Nah, huruf atof. Nah, kita review dulu yang kemarin nih. Nih, mereview tentang huruf apa nih? Jar. Jar. Huruf jar adalah huruf bantu yang menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur atau dibaca apa? I. Al baitu ada fil Baiti. ismun ada bismi Bismi. kan? Di antara ciri kata yang maju adalah berharokah akhiran kasroh. Nah, ada berapa jumlah huruf jar? 18. 18. Min apa artinya min? Dari Ila, Ke. an, Dari. dari, ala, Allah di atas. Di di atas, fi, Di dalam. di dalam. bi, Dengan. ka, Seperti. Seperti li. pagi. Untuk. Wah, subhanallah ini S3 semua ya. Masya Allah. Ruba, Banyak atau sedikit. mundu, Sejak. Sejak. kalau ada hasya, Kecuali. watabi, Demi. hatta. Sehingga. Sehingga Nah, jadi huruf jar itu ada 18. Min alaf bibi ruba mudmukhala dasar watabi hatta. Masya Allah cepat banget ibu-ibu ya menyebutkannya. Subhanallah. Keren sekali kan sebagai slogan kita cepat mudah menyenangkan. Ini tidak harus dihafal ya, tinggal dilihat. Jadi makanya kalau melihat mudah atau sulit melihat saja? mudah. Mudah. Subhanallah. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Huruf apa yang kedua? Atof. Atof. Sudah ada belum nih judulnya? Ada Sudah. Ustadz. Ada. Kita Boleh tanya masuk sebentar Ustadz, maaf. gimana Pak Ilman? Boleh tanya sebentar. Kalau Enggak. ila yang artinya kecuali itu enggak termasuk huruf jar ya? Oh, bukan. Jar. Itu mah nanti huruf istisna. Oke, ya. Ila atau Ya, kecuali yang ini nih, Bukan ila. Pak, sebentar ya. Kita pelik dulu ke belakang. Mana nggak bisa ke belakang? Bisa nggak ke belakang? Mana ini? malah nggak ada Jadi, Ustadz. jadi loncat ke sini. Nggak ada ya? Loncat. Lincah, Bu, ininya. Mana nih? Pak Hilman tadi bertanya tentang. Kalau ila Ila. kecuali. Nah, ini. Bagus Pak Hilman ya, pertanyaannya luar biasa. Masya Allah. Ini beliau bertanya tadi kalau ila yang artinya apa? Kecuali. Kecuali. Nah, ini catatan tambahan saja ya. Ini catatan Tambahan. Catatan tambahan. Untuk ila. Pakai tasdid ya Ustadz. Iya, pakai tasdid. Ila yang artinya apa? Kecuali. Tapi kalau ke mah tidak pakai tasdid. Kalau ke mana? Oh, beda. Ini mah ke yang ila yang ini. Makanya harus ini apa? Nah, ini mah ila ini ya. Iya. Ila Ya. yang Ila kecuali. ke. Kemudian kalau yang kecuali yang masuk ke huruf jar mah Pesawat tabihata. ini yang tiga ini nih. Ini yang huruf jar kecuali ya. Ila juga kan artinya Iya. kecuali ya. Tapi ila tidak masuk ke dalam huruf Jar. atau lalu huruf apa tuh ila itu? Dia itu namanya huruf istisna. Istisna. Huruf Istisna. Istisna. Oh, istisna. istisna. Nanti kita akan bahas arti huruf pengecualian. Jadi dia beda hukumnya. Kalau setelah ila dia tidak harus dibaca i, nanti ada dibaca a, ada dibaca u gitu. Nanti beda hukumnya. Kalau huruf jar mesti dibaca apa? I. Kalau ila tidak. Coba misalkan waid
Qulna lil malaikatis judu li adama pasajatu ila iblisa iblisi. Iblisu. Iblisa iblisi. Iblisa. Iblisa. Coba lihat. Ila iblisa iblisi surat apa itu? Al-Baqarah. Iya, ayat. Lupa. Ya silakan Bapak Ibu dilihat langsung di Al-Qur'annya. Karena kita sedang praktek nih Al-Qur'an dan bahasa Arab supaya langsung terasa ya. Kenapa sih ila tidak termasuk ke dalam huruf jar? Karena setelah ila tidak harus berharokat kasroh. Inilah alasannya. Ila itu, Bu Hera, Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? Belum lagi dicari Ustaz. Oh belum. Ibu Bapak ada yang dapat tidak? Ayo silakan Fastabiqul khairat. Ustaz Nala sudah dapat? Tidak pegang Cepat. Quran. Getep. Ibu Bapak silakan. Ayat Ayat 34. 34. Ayat Siapa ini? 34 Ustaz. Dengan siapa ini? Budais. Nah, Budais. Cepat Budais ya. Quran Ada di surat HP. apa? Iya, nggak apa-apa. Yang penting mah apapun caranya. Oh ya. Ayat Ibu. 30 berapa? Belisa Ustaz. Jam 4. Ibu harus lihat sendiri ya. Jangan kata ini. Ya. Kita Benar, harus Bu. lihat sama mata kepala kita sendiri. Nanti supaya Kacamata yakin. Ustaz. Lihatnya. Nah, ya coba ya. Betul ya. Ila iblis. Iblisa. Nah, Tapi ilahnya ilah tasbih. iya memang tasdid. Kan ilah kecuali. Ila Iblis. iblis. Bisa. Tuh. Bukan iblis kan? Nah, ini menunjukkan bahwa ilah di sini dia bukan harful jar, tetapi di sini huruf istisna. Kelas ya. Jadi terima kasih Pak Hilman, pertanyaannya luar biasa sekali Afan, beliau, Ustaz. Masya Allah. Kalau jadi ilmu ya. Jadi Ibu Bapak nggak apa-apa kalau sedang ada penasaran bisa langsung ditanyakan. Ana share nih ke grup ya. Boleh Ustaz. Kemudian grup 1. Karena kita alhamdulillah ini adab itu ada 2 grup. Masya Allah. Ada 2 grup nih. Udah ya. Nah, sekarang Ada, kita Ustaz. Udah. ke mana nih? Ke yang kedua ya. Ya. Nah, Bapak Ibu Rahimahullah minimal Bapak Ibu teh ketika membaca Quran, oh ini mah huruf jar, huruf atop, wah itu sudah dokter, Masya Allah. Kita masuk ke huruf yang kedua. Yang pertama kami huruf jar. Huruf jar itu adalah kata bantu ya. Cirinya kata setelahnya dibaca i. Kemudian sekarang huruf atof. Huruf atof adalah huruf penghubung. Apa artinya huruf atof? Huruf penghubung. Nah ini nih. Huruf atof itu adalah huruf penghubung. Penghubung huruf ini bisa menghubungkan satu antara kata Dengan kata. dengan kata. Yang kedua antara kalimat dengan kalimat. Jadi intinya atof. Jadi nanti kalau kita mendengar ya ahli bahasa harfu atfin. Nah sekarang mah sudah tahu apa itu huruf atof? Harfu atfin. Huruf apa? Huruf Atin. Penghubung. Nah, huruf penghubung. Kalau penghubung berarti menghubungkan antara kata dengan Kata atau kata kalimat satu, dengan yang kedua kalimat dengan kalimat. Lalu ada berapa sih huruf atop itu di dalam Al-Qur'an? Nah, kemudian ini diringkas dari banyak kitab ilmu bahasa Arab ya. Ada berapa jumlahnya Ibu Bapak? 9. 9. Berarti lebih banyak, lebih sedikit. Sedikit. Huruf jar ada berapa? 18. Wah, subhanallah, huruf hijaiyah 28. 28. Ah, subhanallah, sudah jago ini, sudah ahli huruf ya. Huruf hijaiyah 28, huruf jar 18, huruf atop ada berapa? 9. 9. Berarti semakin amat sangat terbukti. Belajar bahasa Arab, semakin lama semakin banyak, semakin sedikit. Sedikit. Makin banyak. Nah, semakin sedikit kan? 28, 18, 9. Berarti kalau semakin sedikit nih, Bapak Ibu Rahimahullah, berdasarkan perasaan, penglihatan, penelitian yang diteliti tajam. Silet, subhanallah. Jadi belajar bahasa Quran itu kalau semakin sedikit ya, semakin sedikit. Berarti lebih mudah, lebih sulit. Lebih mudah harusnya. Mudahnya yang A, B, C, D, E. E. Berapa kata? 23 kata. Citik bingit? Cincai. Cincai. Langsung aja ya 23. Karena kalau disebut semuanya nggak tamat nanti ya. Insya Allah. Cincai. Yang pertama adalah wa. Apa artinya wa? Dan. Jadi wa itu menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Lain. Fa. Maka. Tuma.
Kemudian. Kemudian Kemudian. au'am Atau. bal. Bal apa bal? Namun. Bahkan. Balkanu la yafqahun gitu ya, ada dalam Quran nanti. Lakin, Namun. Tapi namun, atau tapi la, Bukan. bukan. Nah, bukan juga termasuk huruf ataf jadi ya. Hatta, Hingga. sehingga sahih. Wafasuma au'am, coba sama-sama Ibu Bapak. Wafasuma au'am, Wafasuma au'am balakin la hatta. balakin lahata. Wafasuma au'am balakin la hatta. balakin lahata. Nah, udah ya. Wafasuma au'am, au'am balakin lahata. Nah, subhanallah. Wafas Mudah ya. Wafasuma Au'am au'am balakin lahata. lahata. Nanti kita tidak akan, nanti untuk makna satu-satunya kita akan bahas setelah selesai semuanya yang 31, baru nanti balik lagi ke makna. Sekarang kita masuk ke pengenalan dulu ya. Jadi huruf atop, huruf untuk Hubungkan. menghubungkan. Huruf atau huruf penghubung, menghubungkan kata dengan kata, Kata. kalimat dengan kalimat. Kemudian ada berapa jumlah huruf atof? 9. 9. Itu wafasuma au'am, Au'am. Wafasuma balakin au'am lakin la Kata. Wah, apa artinya wa? Wafasuma Ustaz, au'am boleh nanya? balakin lahata. Boleh, silakan Ibu, gimana? Kalau ima gimana Pak Ustadz? Yang mana? Ini di huruf atau saya sih taunya 10. Oh, 10 ya. Ima Iya, itu sama ima. Gimana? adapun ya. Sebentar. Ima itu kadang-kadang disebutnya huruf ibtidaiyah. Imma ya blugona. Betul ya. Oh gitu. Iya, yang ima ini ya. Anak tulisan ya. Wafasuma au'am ima balalakin hatta iya. Yang ini ya. Adapun. Oh ya, ini bisa juga ya. Ini bisa dimasukkan ke dalam huruf atop, tapi kebanyakan dia maksudnya huruf ibtidaiyah. Tidak iya. Ibtidaiyah itu Oh, artinya iya. huruf untuk memulai pembicaraan. Adapun gitu ya. Kita tamat ya satu ya. Im, apa nih? Im. Ini dengan ibu siapa? Bu Sri ya? Im. Adapun ya. Terima kasih Bu Sri ya. Alhamdulillah. Beliau luar biasa nih masukannya. Masya Allah. Ya. Jadi 9 tambah 1. 1. Jadi ada berapa berarti? 10. 10. Tapi yang pokoknya 9 sebetulnya ya. Jadi ima itu kadang-kadang lebih banyak disebutnya sebagai huruf untuk mengawali pembicaraan. Kalimat. Adapun ini, nah biasanya gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain ini menjadi penyambung kan, dan pasti menghubungkan, maka menghubungkan, penyambung. kemudian atau. Jadi pokok dalam huruf atop itu adalah penghubung. Ya, kita ulang ya. Huruf atop ada berapa? Bapak Ibu rahimakumullah? 9 tambah 1. 9 tambah 1. Ya gitu aja ya. 9 tambah 1. Wafatuma au'am balakin lahata Imma. Alhamdulillah. Kita lanjut ya, anak. Ini dulu apa? Nanti kita masuk ke suratnya. Nah, ini sudah belum? Sudah masuk belum? Udah, Ustaz. Udah ada. Kita sekarang masuk ke materi selanjutnya. Ini 1701. Nah, kita langsung aja ya ke surat Al-Kautsar berarti ini. Ini sudah pernah dibahas ya, yang abasa ya, tentang wafasuma ya. Kalau fa berarti langsung, kalau suma berarti ada jeda tapi lama. Nah, ini sudah pernah kita bahas keajaiban huruf fa dan suma. Kemudian, nah ini aja tentang wawu ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini satu saja contoh sebelum kita masuk ke surat Al-Kautsar. Surat Az-Zumar ayat berapa nih? 73 dan surat Az-Zumar ayat 71. Nah, ini judulnya kemana sang wawu. Wawu itu termasuk huruf atau huruf jar? Huruf atof. Nah, kenapa huruf atau? Di situnya huruf atof ada 9. Huruf atau karena kata Kita sambung, termasuk wafa suma au'am balakin la hatta. Apa Ibu Pak? Wafa suma au'am balakin la hatta sama imma ya. Satu lagi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya diantar ke dalam
surga. Masya Allah. Ingin ya, mudah-mudahan kita begini ya. Amin. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro, secara berrombongan. Masya Allah. Mudah-mudahan ini grup adab, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Semuanya Allah hantarkan ke dalam surga. Jamaah Amin. misalkannya peserta grup adab Al-Quran dan Bahasa Arab semuanya Allah hantarkan berombong ke surga. Insya Allah kita ketemu lagi tuh Bu. Jadi Amin. sebetulnya Bapak Ibu, Belajar adab lagi di surga. Masya Allah. Kita ini ya jangan takut mati ya. Apalagi sekarang di suasana pandemi seperti sekarang ini, nampaknya tiap hari kita mendengar ada orang yang wafat kan. Iya Ustaz. Di grup tetangga rekan kita, Masya Allah, seolah-olah malaikat Israel sedang panen pada masa-masa ini. Kemudian akhirnya kita merasa takut. Sebetulnya kematian itu satu kepastian. Dan kalau belum waktunya mati tidak? Tidak. Tidak. Mati itu bukan karena penyakit, tapi karena sudah waktunya Mati. meninggal. Udah kalau belum mah penyakit seganas apapun, kira-kira meninggal tidak? Wah, Waktunya. Kan orang makan racun misalkan ya, belum waktunya meninggal tidak? tidak. Tidak. Kenapa dia meninggal? Ketika Karena waktu sudah makan waktunya. racun, waktunya mati, meninggal kan gitu sebetulnya. Masya Allah. Ayatnya Bu? Aina ma takunu yudrikumul mauta. Maut. Nah, apalagi kalau ini nih, hatta, nah sehingga ida jauha, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, maksud sampai kepada Surga. surga. Ada wa tidak di sini? Ada. Ada ya? Ada nggak? Wa Ada. futihat abwabuha, dan dibuka pintu-pintunya. Dibukanya pintu-pintu surga, pintu neraka di sini. Itu surga. Nah, pintu surga. Ya, Mumtaz ya. Sekarang kita analisis ya. Kita sekarang analisis surat Al-Jumu'ah ayat 71-nya. Bandingkan dengan susunan ayat di bawah ini. Wasiqal ladina kafaru, sama tidak bahasanya wasiko? Sama. Sama. Diantarkan, digiring. Tapi bedanya kalau yang atas aladina Takau. manu takau ya, yang atas atakau. Kalau yang bawah aladina Kafaru. kafaru. Kalau yang atas yang diantarkan digiring secara bergelombol itu adalah orang yang Takwa. takwa. Kalau yang bawah orang yang Kafir. 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 Lihat ini bahasanya sama siko ya. Iya, Siko. wasiko. Ilal jannati. Kalau ini ilal Jahanam. ini surga. Kalau yang ini Neraka. neraka. Ini susunannya sama, nggak ada ilah nggak di sini? Sama. Sama. Sama ada ilaan. Hanya di atas ada robihim, di bawah nggak ada ya. Iya. Saking Iya. hinanya Ibu Bapak rahimakumullah. Iya. Kenapa? Kalau orang yang takwa ke surga ketemu Allah nggak? Tidak. Seorang yang takwa ke surga Oh, ketemu dengan Allah nggak? Ketemu. Iya. Nah, makanya Allahnya ada tuh. Karena akan ketemu Allah, Masya Allah. Tapi kalau orang yang neraka, orang yang kafir diantar ke neraka ketemu dengan Allah nggak? Tidak. Enggak. Nggak ada. Allahnya ada nggak di sini robihim? Enggak. Tidak ada. Tuh dihilang. Zumaro sama nggak Zumaro bahasanya? Sama. Sama. Zumaro. Apa Zumaro? Azumar nih. Berbondong-bondong. Nah, secara Bondong. berombongan, berbondong-bondong. Tuh ada kan di sini. Kemudian hatta, sama ya hatta tuh ya. Ada, ya sama. Ida jauha, apabila mereka sampai di pintu mana? Pintunya. Pintu apa? Neraka. Yang bawah pintu Neraka. neraka. Futihat abwa buha. Dibuka Pintu neraka. Neraka. pintu neraka. Sekarang nih, ada perbedaan nggak kalimat yang atas dengan Ada. kalimat yang bawah? Apa Ada perbedaan? wa. Ada Yang wa. Nah, Sama. dari Sama. ida, dari Cuma kata itu ida hanya nih. surga, ini hanya neraka. Oh, tidak Wa-nya. pakai wa yang ini mah. Tidak ada wa-nya yang bawah mah. Tidak ada wa. Ida jauha futihat abwa buha kan? Ya. Iya. Ida jauha wa futihat Abu-abu Abu-abu. yang atas. yang atas. Coba Bapak Ibu, ini di kebetulan atau memang disengaja atau memang salah Emang- gitu? Emang Disengaja oleh Allah. Sengaja. Nah, Masya Allah. Jawabannya mau hari ini atau bulan depan? Tahun depan ini. aja ya. Tahun depan. Nyukun. Insya Allah. Anak Ibu Bapak rahimakumullah, subhanallah ya, ini mah tasakur binikmah dari dulu sampai sekarang. Ya Allah, ini apa maksudnya? Ibu Bapak sering nggak menemukan ayat seperti ini? Belum.
Hah? Belum, baru sekarang mungkin ya. Baru kali ini. Ada, Masya Allah, sampai Perhatian Ustadz. nggak perhatian ya. Enggak Ustadz. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Rahimahullah, ini mudah-mudahan jadi ilmu. Yang paling penting itu dalam bahasa Arab itu ilmu tentang huruf sebetulnya. Jadi Allah itu membedakan ahli surga, ahli neraka hanya dengan satu huruf. bedanya banyak atau Huruf. sedikit berarti? Wah Sedikit. saja. Nah, tipis. Dan hanya satu huruf, bukan huruf ilah gitu 3 huruf. Wah ini, Masya Allah. Hanya satu huruf dibedakan antara ahli surga dengan ahli neraka. Neraka. Ibu Bapak ingin dapat wa atau tidak ada? Mau Ingin dapat dapat uang. Mau Wak. Jadi sekarang doanya gini ya ke Allah, ya Allah berikan saya wau ya Allah gitu. Jangan wow doang. Bukan ingin harta tuh orang yang takwa mah inginnya huruf Wow. wau, bukan ingin huruf, bukan ingin harta tuh. Kata yang tidak berilmu kan apa-apaan mau huruf wau, nggak baru tahu ya. Masya Allah. Silahkan lihat YouTube di program Adab tuh. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini lalu sholat, ya Allah berikan karunia kepada saya huruf Wow. wau. Nah, mahal Bu. Huruf wau itu lebih mahal daripada dunia dan Seisinya. isinya. Buktinya di orang kafir nggak diberi huruf wau. Mau huruf wau atau huruf min? Wow. Ini Bu ya, mana wau itu bukan hanya sekedar dan. Kita kan selama ini dan ya. Iya. Coba kalau di dalam terjemah artinya apa? Dan. Padahal wau di sini bukan wau dan di sini. Wau di sini artinya wau yang menunjukkan santai, Bu. Apa nih? Santai. Kemudian di pantai dong. tenang, Bahagia. bahagia itu tuh. Sukacita gitu ya. Sukacita tuh. Ini wau. Wah, makanya orang yang bertakwa jalan ke surganya penuh dengan kebahagiaan tidak? Bahagia. Tenang atau terburu-buru? Tenang. Penuh dengan santai atau Sukacita. Santai. sukacita ya. Seperti ibu akan dapat hadiah, tenang kan? Oh, sudah di depan gitu Bu gambarannya. Itu Allah gambarkan hanya dengan huruf Wow. wau. Masya Allah. Ini keren banget nih. Dan kenapa ketika Allah menggambarkan orang ahli neraka, huruf wau-nya tidak Ada. ada. Tidak adanya huruf wau ini artinya orang ahli neraka itu ketika sampai di pintu neraka itu dibuka secara Otomatis. tiba-tiba. Tiba-tiba. Ini jadi takut nggak? Takut. Kalau sesuatu dibuka secara tiba-tiba, tidak ada persiapan, orangnya gimana nih? Kaget. Takut, kaget. Kaget. Kagetnya. Kagetnya. Takut, takutnya. Cemas, cemasnya tuh gitu. Tidak ada huruf wau di sini menunjukkan bahwa pintu neraka itu dibukanya secara tiba-tiba dengan paksa dan sangat kasar sekali. Kan langsung ya. Ini mah kalau wa di sini dia artinya disambut tidak? Ada wau. Ada penyambutan. Disambut. Dimuliakan, Tuh, ini huruf wau di situ tuh mana itu? Wau itu artinya penghuni surga, itu orang yang takwa ketika datang di depan pintu surga itu, wa itu santai, tenang, bahagia, sukacita. Kenapa? Karena datangnya disambut dan dimuliakan. Makanya dibukanya juga, aduh Bu, Masya Allah, seperti tamu kehormatan datang dimuliakan. Tapi kalau ada ini, orang yang kita benci, dibukanya gimana? Go to hell. Enggak, penjahat dimasukkan ke sel gimana kira-kira dibuka? Dorong, ditendang. Nah, gitu. Disinilah tidak adanya huruf wau, Masya Allah. Ini menunjukkan luar biasa. Makanya tadi kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita ingin agar Allah berbicara kepada kita, pahamilah bahasa Al-Quran. Ketika kita memahami bahasa Quran, seolah-olah Allah itu ngomong kan? Berbicara langsung. Masya Allah, ini jadi gemetar ya. Allahu Akbar. Jadi sekarang doanya, ya Allah, karuniakanlah kepada kami huruf Wow. Itu mah doa yang aneh, tapi doanya ahli ilmu ya.
Yang tahu Masya Allah Allah. sama Ahli ilmu. Udah jarang Bu orang berdoa ingin huruf wau. Saya mau atau huruf ya. Udah beda itu ya. Yang adanya huruf Wow. wau. Nah, alhamdulillah. Anak foto dulu ya. Nah, sekarang kita mulai, masih ada waktu tidak ya? Masih Jam banyak 7.12 Ustaz. Ya, alhamdulillah masih ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke keajaiban huruf fa di dalam surat Al-Kausar. Kausar. Jadi ini membahas salah satu di antara huruf atop yang 9 tambah Satu. 1. fa, wa, summa, au, am, balakin, lahat, la, dan Hatta. Hatta. hat. Ima. Dan im. Lima. Jadi hatta itu nanti ada yang termasuk huruf atop dan juga termasuk huruf jar. Nanti bedanya ya di belakang saja. Kelas ini? Kelas, Kelas. Ustaz. Iya, sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke surat Al-Kausar ya. Beberapa berarti sudah masuk waktunya membuka whiteboard Doraemon. Doraemon. Ini ini nih. Ya, kita tulis dulu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup insya Allah. Kita tulis dulu basmalah supaya Allah memberkahi pertemuan kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Kamis tanggal berapa Kamis. ya? 22 Juli. Nah, Mumtaz. Kamis 22 Juli 2021. 21. Bertepatan berapa Zulhijjah? 12. 14. 12. 14 Ustaz. 12, 14. Kan tanggal 10-nya hari Tanggal 20. Selasa. 11. 12. Berarti hari Kamis Zulhijjah. Nggak apa-apa. Betul Bu Dais ya. 14 kurang 2. Namun menurut Nggak ada yang salah. Tinggal Ada kita dikurangi. 14 Zulhijjah. 12. Iya 12. Iya, 14 kurang 2 maksudnya. Kurang 2. Iya, nggak ada yang salah. Semuanya dianggap benar. Quran surat Al-Kausar itu Quran surat yang keberapa ya? Kausar surat. Surat yang ke 100 berapa? 107 gitu? 108. Oh iya, 108 ya. Satu nuhun nih. 108. 20 tahun 30 kata dokter normal sih, cuma dibilangnya normal. Ayat 108 ayat 1 sampai 3 ya. 3. Ya, kita tulis ya ayatnya ya. Ya. Inna Atoina. ini surat yang paling Pendek. pendek. Atoina, insya Allah ibu-ibu juga bisa nulisnya ya, karena pendek ya. Kausar. Nah, Kausaro. Ayat pertama, ayat keduanya. Fasoli. Nah, ini ada fa nggak di situ? Ada. Nah, huruf apa berarti? Huruf jar. Atof. Atau. Huruf jar atau Pak Wasuma kan Fasoili Rob Bisa. Bika Wan. Wanhar. Nah, Wanhar. Ayat 2, ayat 3-nya. Inna syani'aka. Inna Syani'aka. Syani'aka. Wal Abtar. Abtaru. Wal Abtaru ya. Abtaru ya. Abtaru ya. Iya. Ya, Aftaru. Nah, sahih. Kita lanjutkan ya. Kita awal ya inna. Inna itu apa artinya? Sesungguhnya. Nah, Sesungguhnya. siapa? Allah. Kami ya. Maksudnya Allah. Berarti ini itu namanya huruf apa? Penguat. Ya, harfu taukid ya. Taukid. Untuk menguatkan makna. Sesungguhnya kami benar-benar. A'toinaka. A'toina apa artinya? Memberi kepada Nah, a'toina kami memberikan. Dari Memberi. kepadamu. kepadamu. Padamu siapa mu di sini?
Muhammad. Manusia. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Al-Kautsaro, apa artinya Al-Kautsar? Yang Nikmat sangat yang banyak. banyak. Nikmat Sangat yang banyak. banyak. Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Nah, mumtaz. Ini kalau dalam Al-Qur'an terjemahannya nikmat yang Banyak. nah, nikmat yang banyak, Banyak. gitu ya. Iya. Nah, Ibu Parhimakumullah, Ana mulai dari kata Al-Kautsar ya. Sebelum nanti kita masuk ke huruf fa. Kenapa di sini mesti ada huruf apa nih? Fa. Fa. Ya, huruf fa itu ada di tengah-tengah. Kemudian di selanjutnya di sini antara inna yang pertama dan inna yang kedua kan? Iya. Ini ada dua nih. Inna ayat pertama dan inna ayat ketiga. Di tengah-tengahnya ada huruf Fa. Nah, makanya di sini ajaib tidak. Ajaib. Inna ini fa ini diapit oleh dua huruf taukid ya. Iya. Inna yang pertama, lihat nih. Inna yang pertama sesungguhnya dan inna yang Ketiga sesungguhnya. kedua kan? Di tengah-tengahnya ada Oh, iya. huruf apa di sini? Ayat ketiga. Ada huruf Fa. Nah, kalau tadi kita minta wawu ya. Sekarang mah fa. Minta fa, Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, Anda mulai dari kata Al-Kautsar. Dalam bahasa Arab, Kautsar itu berasal dari kata kasirun. Apa kasirun? Banyak. Banyak. Nah, banyak, betul sekali. Di sini ya. Kasirun artinya banyak. Kasirun apa artinya? Banyak. Kasirun banyak. 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 Kalau paling banyak, bahasa Arabnya pakai isim tabdil. Isim tabdil itu artinya paling ya, superlatif kalau dalam bahasa Inggris. Polanya af'alu yaitu Aksaru. Nah, aksaru artinya apa? Sangat banyak. Paling banyak. Paling banyak sekali kan? Paling banyak. Seperti misalkan gini nih, dalam bahasa Arab itu ada istilahnya kabirun. Apa kabirun? Besar. Besar. Iya, kabirun kan besar. Kabirun besar. Perbandingan dulu ya, supaya enak nih memahaminya. Kabirun Besar. besar. Kalau paling besar apa bahasa Arabnya? Akbar. Nah, akbaru. Ini namanya superlatif. Bahasa Arabnya adalah isim tabdil. Dia. Nah, tulis ya. Isim tabdil. Isim tabdil itu artinya paling ya. Paling. Polanya biasanya af'alu nih. Af'alu. Jadi kalau pola af'alu ini pasti semuanya isim tabdil, menunjukkan apa? Paling itu akbaru, aksaru, akbaru. Karena dia pola af'alu, maka besar atau paling besar artinya? Paling besar. Oh, paling besar. Hasanun. Hasanun apa hasanun artinya hasanun? Paling baik. Hasanunnya? Hasanunnya baik. Hah? Hasanun baik ya? Baik. Nah, hasanun baik. Kalau paling baik bahasa Arabnya apa? Ahsanun. Nah, ahsanu. Ahsanu kan? Ahsanu amala deh paling baik amalnya. Paling baik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah mengungkapkan satu pemberian a'toina itu artinya pemberian yang menjadi milik pribadi. Apa Bu ini atau itu? Pemberian yang menjadi. Nah, memberi tapi jadi milik pribadi. Pemberian dan pemberian itu menjadi milik pribadi. Tuh, pribadi. Bukan milik kantor ya. Kalau kita dikasih sama bos kita mobil misalkan. Tapi milik kantor, kita selesai kerja mobilnya dikembalikan atau dibawa sama kita? Dikembalikan. itu bukan atau itu mah. Ngasih itu bukan ngasih karena itu, kalau ngasih karena ada kaitannya. Tapi kalau atau itu ngasih, sudah dikasih itu jadi milik pribadi. Milik kita. Masya Allah. Subhanallah. Ini ayat yang membuat Nabi Muhammad bahagia sekali, Bu. Ayat ini kan, surat ini sebelumnya surat Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un itu menggambarkan kekikiran kan. Alladzina yad'ul
Yatim. Itu orang-orang yang kafir, munafik itu tidak mau memberi. Nah, ini digambarkan oleh Allah setelah itu surat Al-Kautsar turun nih. A'toina, sesungguhnya kami. Ini arti sesungguhnya berarti benar atau tidak? Benar. Benar. Nah, berarti supaya tidak ragu. Jadi yakin ya. Sesungguhnya kami benar-benar telah memberi kepadamu Nabi Muhammad Al-Kautsar atau Al-Aksar, Bu, bahasanya. Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar. jadi di atas Aksaru itu ada yang lebih tinggi. Masya Allah. Al-Kautsar. Aksaru paling banyak, tapi kalau Al-Kautsar amat, sangat, banyak, sekali banget. Tidak pisan piraku, 23 tuh. 23. Jadi kalau Al-Kautsar berarti amat sangat paling banyak sekali gitu ya. Amat gimana ya bahasa kita ya? Amat sangat paling banyak. Nah, sekali tanpa titik gitu ya. Tuh, Masya Allah. Jadi, tapi hanya untuk kata kasir saja, Bu. Kalau ya kata-kata yang lain mah nggak ada bentuk ini. Jadi Kautsar itu bentuk ini hanya untuk kata kasirun. Jadi kabirun tidak bisa al-kaubar. Hasan al-hausan nggak ada. Hanya untuk kasir saja. Jadi sekarang sudah dapat ini nggak belum ruhnya. Berarti Kautsar itu nikmatnya banyak sekali, paling banyak atau amat sangat paling banyak sekali. Bukan hanya kepada Rasulullah tapi kepada kita juga nih. Maka salah satu di antaranya kata Rasulullah yang disebut dengan Al-Kautsar itu dalam tafsir Ibnu Katsir salah satunya adalah sungai yang ada di surga. Itu salah satunya, bukan itu maksudnya ya, karena kan banyak ya. Termasuk di dunia juga. Masya Allah, Al-Kautsar nikmat yang banyak. Makanya mulai dari diri kita, ibu bapak ya, kalau kita nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa terhitung tidak? Tidak. Nah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuh sampai Allah menggambarkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita, bahasanya adalah suha. La tuh suha. Tidak akan bisa dihitung. Tidak akan bisa dihitung. Saking apanya? Banyaknya. Saking banyak. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, anak pernah men-share ya dalam apa sih di grup tuh, dalam perkataan siapa tuh, Syekh Mutalawi Asy'arawi, rezeki yang terbaik bukanlah rezeki harta, tetapi rezeki yang terbaik adalah ketenangan jiwa, cahaya akal, kesehatan badan, kejernihan hati, pikiran yang selamat, doa sang ibu, kasih sayang ayah, kemurahan hati saudara, canda tawa anak, perhatian teman, dan doa orang yang dicintai karena Allah. Masya Allah. Jadi kita suka menyempitkan nikmat ya. Seolah-olah yang disebut dengan rezeki atau itu hanya harta. Tapi Allah memberikan kepada kita limpahan nikmat yang begitu banyak. Yang kalau seandainya kita berusaha untuk menghitungnya, kira-kira bisa menghitungnya tidak? Tidak akan bisa. La tuhsuha. Makanya nanti dalam surat Ar-Rahman sampai diulang-ulang. Berapa kali tuh Bu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma? 30 kali. Berapa kali? 35 gitu. 35, 33, 31? 31. 31 ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma? Tukadziban. Terhadap nikmat manakah lagi ya yang akan kau dustakan. Saking banyaknya Bu, nikmat sehat, mata, menghirup udara, pergantian siang dan malam. Ibu pernah tidak membayangkan kalau seandainya hari itu malam semua, gimana ya kira-kira? Akan terjadi kehidupan tidak? Tidak akan ada. Siang selamanya nggak ketemu malam, akan terjadi kehidupan? Tidak, Ustaz. Tidak akan ada. Pernah tidak kita bertafakur mensyukur waktu subuh? Siapa yang mempergantikan antara siang dan malam? Kecuali hanya Allah. Kalau kira-kira bisa tidak? Tidak bisa, Masya Allah. Diganti dengan itu misalkan tabung gas ya. Sekarang banyak orang bayar. Subhanallah. Betapa banyak Bu hati sampai hari ini. Ibu bapak rahimakumullah, makanya ya, coba lihat nih. Karena Allah itu begitu sangat Rahman dan Rahim.
Ibu bisa di ini dulu. Ada suaraan. Ada suara. Ustaz Nala bisa dibantu. Nah, karena apa? Nah, tadi saya mana ya? Karena Allah sangat Rahman Nah, Rahim. karena Allah sangat Rahman Rahim, sangat sayang pada kita. Allah itu betapa sayang, Bu. Sayangnya apa? Memberikan limpahan nikmat kepada kita. Kadang-kadang orang suka ragu ya, Bu. Betul nggak? Iya, Ustaz. Iya, gitu. Allah memberikan nikmat, saya kan sakit, saya miskin, gitu ya. Iya. Saya banyak masalah. Makanya Allah di sini diawali dengan kata Inna. benar-benar kata Allah. A'tainaka yang akan menjadi milik pribadimu. Al-Kausar begitu amat sangat banyak Sekali. Ibu sebelum masuk ke fa ya, kenapa masih ada fa di sini nih? Kenapa masih ada apa nih? Fa. Fa itu artinya langsung atau ada jeda? Langsung. Nah, langsung. Langsung tuh. Langsung. Kalau ibu bapak ya, Ana berikan dulu ini apa perumpamaan ya. Kalau ibu bapak hari ini, detik ini, ada orang yang memberi kabar. Bapak, Ibu atas nama misalkan Bapak A akan mendapat hadiah dari saya. Sayanya Pak Ahmad misalkan senilai 100 juta, bahagia nggak Bu? Bahagia, langsung waktu itu juga bahagia. Sing sekarangnya kita bandingkan ada orang yang ngasih ke kita 10.000. Yang si B ngasih kepada kita 100.000. Tapi si C ngasih ke kita 1 miliar. Rasa syukurnya sama atau beda? Beda. Coba Bu, coba kita ini mah bukan dalam kalau ya ke orang aja. Ada orang ngasih 10.000, gimana terima kasihnya? Bu, ini untuk Ibu 10.000, gimana Bu terima kasihnya? Sama. Hah? Sama. Iya. Terima kasihnya sama. Enggak, ini perasaan hatinya. Enggak, beda. Enggak bisa dibohongi, coba. Bahagianya sama atau beda rasanya nih? Beda, Ustaz. Kata-katanya bisa coba 10.000 Bu. Bu Dais, ini untuk Ibu 10.000, gimana dari saya? Nuhun, mangga. Nah, gitu kan. Ini untuk Bu Dais 100.000, gimana? Wow, makasih. Nah, gitu. Nah, ini beda nih Ibu Dais. Ini untuk Bu Dais 1M, gimana Bu Dais? Wah, Masya Allah. Kira-kira sudah banyak hutang, suami kehilangan PHK, tiba-tiba ada orang yang ngasih 1 miliar. Ibu terima kasihnya gimana Bu? Sampai nangis nggak? Iya. Nangis. Sampai nangis. Berterima kasihnya sampai nangis nggak ke orang itu? Iya. Ini yakin Bapak ngasih saya? Iya Pak, silakan. Itu doanya panjang atau pendek? Panjang. Ibu pernah tidak misalkan Ibu punya uang ya 100.000 ngasih ke pemulung 10.000 kan? Terima kasih Pak. Tapi suatu saat ngasih 100.000 gimana Bu? Terima kasihnya gitu. Sampai disukun terima kasih gitu. Sampai dikana kepalakeun. Nah, tuh gitu. Sampai didoakan. Tuh benar Bu Feti ya. Masya ini Bu Feti ada akhirnya suara. Ih, beda Bu. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Ini orang ngasih ke kita satu. Orang itu enggak ingat. Ini mah orang yang paling baik ke saya. Masih 1M. Masya Allah. Ini ingat Bu. Kita aja tidak punya kerja, ada orang kerja di tempat dia kan mengatakan baik banget ya. Seperti malaikat. Pernah tidak Ibu Bapak ke Allah sampai nangis-nangis karena Allah betapa baik pada kita? Pernah enggak? Pernah. Pernah, Ustaz. Pernah. Allah teh baik banget ya Allah. Sampai sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Enggak sampai bengkak-bengkak amat tapi Ustaz. Nah, Bu, Nabi mah, Bu, kenapa sampai bengkak-bengkak? Karena di sini ada fa, Bu. Nabi itu merasa betapa Allah itu sayang. Betapa Allah itu memberikan nikmatnya luar biasa. Dikasih anak, kesehatan, ada suami, Bu, Masya Allah. Masih diberikan usia, udara, matahari. Makanya sebagai wujud rasa apa, Bu? Syukur. Nah, fa ini menunjukkan wujud rasa syukur. Wujud apa nih? Rasa syukur. Nah, maka semua pemberian dari Allah supaya langgeng dan diberi lagi harus ada rasa apa? Syukur. Rasa syukur. Kalau Ibu ngasih kepada seseorang, orang itu nggak berterima kasih, ngasih lagi nggak? Wah. Tuh, ini langsung moal. Apa ini? Ngasih dia nggak berterima kasih, malah dilempar. Apa ini sedangkan gitu ya? Mal meredi siapa mah? Oh gitu. Makanya Allah dalam Quran la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti kami akan menambah.
Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, fa inna Inna adzabi azabi lasyadid. bukan dikasih, tapi malah Siksa. disiksa. Maka pertanyaan gimana mewujudkan rasa syukur terhadap semua pemberian Allah yang kata Allah Al-Kautsar, bukan Aksa, tapi Al-Kautsar. Al-Kautsar. Bayangkan banyak sekali, Masya Allah. Jadi mulai saat ini boleh tidak kita mengatakan kita teh miskin, Bu? Boleh nggak, Bu? Tidak. Tidak. Nggak boleh kufur, Bu. Itu. Tidak Masya bersyukur. Allah. Nah, gimana caranya? Ada dua, Bu. Allah mengajarkan supaya kita menjadi hamba Allah yang soleh, taat, fasol. As-sholih. Nah, kan kita mah nggak bisa, Bu. Kalau ada orang ngasih ke kita, misalkan ngasih soto, kasih lagi soto, atau lebih dari itu ya. Tapi kalau berterima kasih kepada Allah, gimana? Allahnya juga nggak kelihatan. Nah, ini Allah mengatakan fasol. Sholih. Berarti sholat itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada semua pemberian Allah. Allah. Berarti kalau sholat itu kewajiban atau jadi kebutuhan sekarang, Bu? Kebutuhan. Masya Allah. Dari mana taunya? Dari fa ya. Jadi fa ini bukan hanya sekedar maka, tetapi menunjukkan sebagai rasa Syukur. syukur. Ini fa. Fasoli langsung abdi tunda, Bu. Langsung. Fasoli maka sholatlah, tapi sholatnya jangan asal sholat, harus kata Allah Rabbika. harus karena Allah. Allah. jangan karena ingin dilihat status. Aduh, saya sedang sholat tahajud, ya Allah tiap hari gitu ya. Masya Allah, Rabbika karena Allah. Makanya Nabi itu ya tidak ada amalan yang sangat Nabi sangat senangi. Bahkan Nabi itu kalau mendapat masalah nih. Sekarang kita mengetahui kan, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, senangkan hati kami dengan Salat. Nabi kalau menghadapi masalah apapun dalam hidupnya begitu berat, beliau selalu mengatakan, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, bahagiakanlah hati kami dengan sholat. Nabi ketika sholat selesai, Bu, masalahnya hilang. Kenapa? Karena sholat itu adalah sebagai wujud rasa syukur. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita ada syukurnya melalui takbir kita, ruku kita, sujud kita, tahiyat kita, doa-doa kita dalam sholat. Sehingga sholat itu mesti tumak nina atau terburu-buru, Bu. Tumak nina. Tumak nina. Kan Allah itu begitu baik, ya Allah. Sampai dari takbirnya rasakan Allahu Akbar, Bu. Allah Maha Besar. Dari mulai doa iftitahnya, Al-Fatihahnya, suratnya, takbir lagi Allahu Akbar. Rasakan betapa Allah memberikan nikmat pada kita, Bu. Yang kalau kita hitung tidak akan mungkin terhitung. Nah, itu yang kedua, itu sholat ya. Yang kedua adalah wanhar. Wanhar itu artinya berkurban. Berkurban. Jadi kalau sholat itu adalah hablu minallah ya. Rasa syukurnya hablu minallah. Wujudkan rasa syukur terhadap karunia yang Allah berikan pada kita dengan sholat. Sholat itu adalah hablu minallah. Yang kedua, wujudkan juga hablu minan Nas. Hablu minan hubungan sesama manusia. Kurban itu bukan karena punya atau tidak punya, syukur. Nah, kalau kita mau bisa semua juga, Bu, Masya Allah. Wanhar, makanya nanti kalau sejarah ya, sejarah kurban itu yang pertama kan putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil memberikan kurban, Habil juga memberikan kurban. Tapi kurban yang terima adalah kurbannya Habil atau Qabil? Habil, karena beliau berkurban dengan kurban yang terbaik. Makanya nanti la yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Yang kedua, di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkurban, kurbannya siapa? Nabi Ismail. Nah, anaknya. Jadi ibadah kurban ini sebetulnya ibadah yang menunjukkan tingkat tauhid tingkat tinggi. Tauhid apa nih? Tauhid tingkat tinggi. Kenapa disebut tauhid tingkat tinggi? Karena memberikan yang kita cintai kepada yang maha dicinta. Memberikan yang kita cintai kepada yang maha dicinta. Siapa? Allah.
Jadi yang belum disebut tauhid kalau kita belum berani memberikan yang kita cintai kepada Allah. Nabi Ibrahim begitu amat sangat cintanya kepada Ismail. Tapi ketika Allah memerintahkan kurbankan Ismail, Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na tidak? Samina wa ta'na. Nah, inilah yang disebut dengan tauhid tingkat tinggi, Masya Allah. Karena Allah kemudian menilai Ibrahim itu lulus sehingga diganti kan Ismail dengan kambing yang besar. Iya, bukan jadi Ismail jadi domba, Bu ya. Bukan. Ismailnya dilepaskan, baru cari dombanya di mana? Di pasar gitu. Normal, Masya Allah. Jadi wanhar itu artinya berkurban. Makanya nanti ya, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti nih ada dua ya, wujud rasa syukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Satu, sholat. Dua, wanhar. Kurban itu bisa dengan harta kita. Tidak punya harta dengan tenaga. Tidak punya tenaga dengan pikiran. Pokoknya mah inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Sehingga ayat terakhir ini sudah 17:38. Satu lagi terakhir ya, kita tutup supaya tidak terputus ilmunya. Inna syani'aka huwal. Sesungguhnya orang yang membencimu, membenci siapa? Nabi Muhammad. Maksud membenci di sini artinya dia tidak mau sholat dan tidak mau berkurban. Membenci syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Jadi bukan membenci kepada Nabi Muhammadnya, tapi kepada syariat dan ajaran Nabi. Jadi kalau orang yang tidak sholat, orang yang tidak mau berkurban, dia sama dengan orang yang membenci. Wal abtar, dialah yang terputus dari apa? Dari semua kebaikan. Kenikmatannya tidak akan Allah berikan. Kenikmatannya wal abtar, terputus dari semua kebaikan, dari rahmat, dari surga, dari segalanya. Berarti kesimpulannya ya, sholat dan kurban itu hanya sebuah kewajiban atau sudah menjadi kebutuhan. Masya Allah. Jadi kalau sudah kebutuhan jadi prioritas, bahagia mengerjakannya atau terpaksa? Bahagia. Tenang atau bersemangat, Bu? Tenang. Nah, jadi fa di sini kenapa ajaib? Karena fa ini menunjukkan wujud rasa syukur. Masya Allah. Sehingga boleh tidak boleh? Tidak boleh ditunda, tidak? Nah, tidak boleh ditunda. Harus disegerakan atau harus diutamakan? Disegerakan dan diutamakan. Masya Allah. Nanti Allah akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna adzabi. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah keajaiban huruf fa dalam Al-Qur'an ya. Yang mungkin selama ini kita jarang ya. Kok ada fa di situ ya? Masya Allah, ternyata fa di situ adalah wujud rasa syukur. Bapak silakan dipoto dulu ya. Ininya apa materinya? Ya, sudah belum? Mana nih? Iya. Alhamdulillah. Udah Ustaz, udah ada. Nah, udah. Sudah ya? Iya, sudah. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah ini tanpa terasa ya. Masya Allah, 1 jam setengah lebih ini seolah-olah baru 5 menit ya. Jam 5.40. Tanpa terasa, mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan kepada kita ilmunya, hikmah, rahmat, dan inayahnya. Sehingga bertambah hari, bertambah kita dekat dengan Allah. Jadi Ibu Bapak mudah-mudahan bertambah hari ilmu kita, bertambah juga ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Pak Ibu, nampaknya belum ada pertanyaan dulu ya, karena waktu sudah lebih 11 menit. Ana serahkan kepada Ustadz Nala, tafadhol Ustadz Nala untuk menutup pertemuan kita hari ini. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Firman. Alhamdulillah ilmu yang luar biasa pada hari ini. Semakin hari kita semakin bertambah ilmu. Mudah-mudahan semakin hari juga kita semakin bertambah syukur, bertambah keimanan kita, meningkat keimanan kita tidak menurun. Serta mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sekali lagi jazakallah Ustaz Firman. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari insya Allah kita berjumpa Kamis depan. Insya Allah. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.